warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Julia Fatona, NPM 5019092. Saya berasal dari Prodi PGSD 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan kurikulum dan tematik dengan mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, apa itu pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menentukan bagaimana kurikulum akan dapat dilaksanakan. Pengembangan kurikulum agar dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan, maka dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan. Pengembangan kurikulum selalu dilakukan oleh dunia pendidikan sesuai dengan tuntutan dari perkembangan teknologi dan dinamika penduduk yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan. Pengembangan kurikulum biasanya dilakukan oleh pemerintah secara umum dan oleh suatu sekolah yang ingin untuk meningkatkan mutu pada lembaga pendidikan itu sendiri. Tujuan pengembangan kurikulum sesuai dengan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk merumuskan suatu proses dinamika yang dapat menjawab tantangan terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dalam pemerintahan dan bersifat umum, pencapaiannya relatif dalam jangka panjang sejalan dengan visi dan misi pendidikan. Prinsip-prinsip kurikulum. Menurut Asep Heri Hernawan, mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu, selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang keempat, prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dapat mengembangkan kurikulum mendaya gunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lainnya yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasil memadai. Dan yang kelima, prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir baik secara kualitas maupun kuantitas. Macam-macam model pengembangan kurikulum. Berbagai model dalam pengembangan kurikulum secara garis besar, yaitu yang pertama, pengembangan kurikulum the administrative model. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model yang paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff, karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan pengguna prosedur administrasi. Yang kedua, pengembangan kurikulum the grassroots model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Model kurikulum yang pertama digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan kurikulum yang bersifat sentralisasi, sedangkan model grassroots akan berkembang dalam pendidikan yang bersifat desentralisasi. Pentingnya guru sebagai kunci keberhasilan penerapan kurikulum digambarkan dalam 4 prinsip yang mendasari grassroots. Model kurikulum yang meningkatkan bila kompetensi profesional guru meningkat. Kompetensi guru akan meningkat bila mereka terlibat secara pribadi dalam masalah perubahan dan perbaikan kurikulum. Keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan perbaikan guru sampai dengan penilaian. Hasilnya akan meningkatkan keyakinannya. Dalam kelompok tatap muka, guru akan dapat memahami satu sama lain secara lebih baik dan memperkaya
konsensus pada prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan rencana pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan kurikulum the demonstration model. Model pengembangan kurikulum idenya datang dari bawah, grassroots. Semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Tetapi, dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Model ini akan menggerakkan inisiatif, kreativitas, guru-guru serta memberdayakan sumber-sumber administrasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat guru dalam pengembangan program yang baru. 4. Pengembangan kurikulum interpersonal relation model. Menurut Rogers, manusia berada dalam proses perubahan. Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk membantu memperlancarkan atau mempercepat perubahan tersebut. Pengembangan kurikulum The Systematic Action Research Model. Model kurikulum muncul dalam konteks pengharapan dari masyarakat. Setiap orang berharap bahwa setiap perilaku haruslah sesuai dengan profesinya. Pengembangan kurikulum emerging technical models. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang melibatkan beberapa pelajaran atau bahkan lintas rumpun mata pelajaran yang diikat dalam tema-tema tertentu. Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator dari suatu mata pelajaran, atau bahkan beberapa mata pelajaran. Lebih lanjut, perlu dipahami bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan dalam memecahkan masalah, sehingga hal ini menumpukan kreativitas sesuai dengan potensi dan kecenderungan mereka yang berbeda satu dengan yang lain. Sekaligus dengan diterapkannya pembelajaran tematik, siswa diharapkan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Sebab dalam pembelajaran tematik, belajar tidak semata-mata mendorong siswa untuk mengetahui atau learning to know, tetapi belajar juga untuk melakukan learning to do, untuk menjadi learning to be, dan untuk hidup bersama learning to live together. Pembelajaran tematik dapat mempermudah anak dalam membangun gagasan atau pengetahuan baru, karena materi yang disajikan sangat terkait satu sama lain. Kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna apabila materi pelajaran yang sudah dipelajari atau dipahami siswa dapat dimanfaatkan untuk mempelajari materi berikutnya. Pembelajaran yang terpadu sangat berpeluang dalam membantu dan memanfaatkan pengetahuan anak yang telah dimiliki sebelumnya. Pembelajaran tematik memberikan peluang kepada anak-anak untuk mengembangkan 3 ranah sasaran pendidikan secara bersamaan. Landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, landasan filosofi. Dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu yang pertama, progresivisme, yang kedua, konstruktivisme, dan 3, humanisme. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pembelajaran sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan kemampuan siswa. Yang kedua, landasan psikologi dalam pembelajaran tematik, terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Yang ketiga, landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan yaitu atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Karakteristik pembelajaran tematik. Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, dan yang ketiga, pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel.
dan hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Baiklah, itulah materi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.